Pemirsa, kasus dokter residen anestesi dari Fakultas Kedokteran Unpad yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mencoreng dunia kedokteran di Indonesia. Pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual yaitu suka melihat korban pingsan. Kecaman pun datang tak henti-henti. Bagaimana bisa seorang dokter justru menodai profesi yang seharusnya menjaga nyawa dan jiwa manusia ini? Bahkan jumlah korban pun bertambah, lalu apa hukuman bagi tersangka? Sungguh bejat, seorang dokter residen program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sontak kasus ini menarik perhatian publik, kecaman pun datang tak henti-henti. Bagaimana bisa seorang dokter justru menodai profesi yang seharusnya menjaga nyawa dan jiwa manusia, malah dirusak oleh pelaku? Kasus seruda paksa menjadi viral usai diunggah seorang dokter spesialis gigi yang juga influencer, Mirza Mangku Anom. Informasi itu dari salah satu akun Instagram anonim gitu ya. Lalu terus kemudian saya baca beritanya hanya sedikit gitu. Lalu terus kemudian saya ini merasa ini kok kejadian yang maaf ya cukup biadab begitu. Apalagi dilakukan oleh seorang calon dokter spesialis kepada keluarga korban. Ini sangat memprihatinkan. Lalu kemudian saya mencari tahu dari beberapa teman dan ada salah satu informasi yang masuk ke saya itu tentang kronologinya. Saya lihat baca kronologinya dan saya rasa ini harus diinformasikan ke publik agar kasusnya bisa berjalan dengan baik karena ini sangat mencoreng dunia kesehatan Indonesia, khususnya kedokteran di Indonesia. Pelaku ini telah menghancurkan ribuan dokter baik lainnya yang sedang berusaha untuk melayani pasien dengan sebaik-baiknya. Informasi dari keluarga korban itu sudah 1 bulan yang lalu, itu mereka kurang lebih 1 bulan yang lalu mereka itu melaporkan ke polisi atau melakukan upaya hukum. Namun menurut keluarga korban ini belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya tentu karena proses hukum kan tidak bisa instan. Ada penyidikan dan lain sebagainya dan itu masih terus berproses di kepolisian di Polda Jabar. Nah, informasi dari keluarga korban pertama mereka berterima kasih dan yang kedua mereka meminta untuk dibantu dalam artian bukan dari sisi hukum ya karena itu bukan kompetensi atau wilayah saya tapi dibantu untuk agar bisa dikawal tanda kutip supaya ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga korban. Rabu 9 April 2025. Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan Dr. Priguna Nugrah Pratama, 31 tahun, peserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Priguna yang sedang mengambil program spesialis anestesi ini memperdaya korban dengan dalih akan diambil darah untuk keperluan transfusi. Alih-alih mengambil darah, pelaku menyuntikkan cairan bius melalui selang infus dan melakukan aksi bejatnya saat korban dalam kondisi tidak sadar. Priguna ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada 23 Maret 2025 atas laporan yang dibuat oleh korban pada 18 Maret lalu. Nanti kami akan mempelajari bersama dengan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran.
Dan sanksi yang diberikan dapat bervariasi dengan sanksi terberat adalah pemecatan permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pelaku sudah dibekuk status pendidikannya dan Kementerian Kesehatan juga sudah bersurat agar yang bersangkutan tidak lagi bisa melakukan praktek dokter. Kami beri surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Reaksi keras pun disuarakan sejumlah pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Lantas, hukuman apa yang layak untuk Triguna, dokter residen itu? 2 tahun terakhir ini, regulasi di negeri ini yang menyangkut tindak profesi itu mendegradasi fungsi organisasi profesi dalam hal menjaga, mengguidance, memandu, sekaligus mengawasi kalau perlu melakukan punishment terhadap pelanggaran etika. Kita sudah longgar. Contohnya regulasi apa, Dok? Yang tepatnya, yang selama ini itu diberikan oleh peraturan, diberikan kewenangan itu kepada organisasi, kepada ID, ya kan? Sekarang kan tidak lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang ini melakukan hal ini. Yang pertama karena bagaimana kondisi secara psikologis dia, secara individu. Apakah dia memang ada penyimpangan seksual, yaitu seseorang yang suka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak berdaya. Bisa meninggal atau dalam kondisi tidur atau pingsan atau dan lain-lain. Tapi kondisi ini harus ditentukan, harus dinyatakan oleh secara medis dari kedokteran. Tapi ini tetap harus kita ketahui. Karena kalau sudah demikian berarti ada kemungkinan korbannya banyak dan dengan motif yang sama, dengan cara modus yang sama juga. Pelaku yang sudah berkeluarga diduga memiliki kelainan seksual, yaitu suka melihat korban pingsan. Untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku terlebih dahulu membius korban dengan obat bius midazolam. Aksi bejat pelaku ini mencoreng dunia kedokteran di Indonesia. Bahkan korban pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat bertambah. Polda Jabar menyebut ada 2 korban lagi, yaitu pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saat itu keduanya sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku berdalih akan melakukan uji alergi obat kepada korban dengan memberikan bius. Setelah itu pelaku memperkosa korban. Peristiwa ini terjadi pada 10 dan 16 Maret 2025. Calon dokter spesialis anestesi Triguna Anugrah Pratama terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara, dicopot izin praktiknya sebagai dokter umum dan tidak akan bisa melanjutkan studi program spesialisnya sampai kapanpun. Polda Jawa Barat juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban tindak asusila oleh dokter residen PPDS Anestesi Unpad Triguna Anugrah Pratama. Tim TV One mengabarkan.